Kamu pernah star syndrome juga kayaknya? Hah? Nggak tahu, nggak ngerasa kali. Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Wah, hari ini kita kedatangan seseorang yang berhijab. Biasa aku berhijab juga. Kalau main aku berhijab. Hari ini kita bertemu dengan Age Seisa. Nah, Age Seisa bujurlah Akseisa sebenarnya. Akseisa agak susah ya. Susah. Ya. Karena kan itu kan Agustus sebenarnya kan. Agustus. Jadi disingkat sama emak bapak saya. Age Seisa. Jadi Akseisa bacanya. Oh, Akseisa, Age Seisa, Age. Jadi panggilannya Age ya? Akhirnya saya memilih nama untuk panggilan Age. Kenapa nggak Sesa? Sebelumnya Sesa, tapi kan waktu itu ikut ajang pencarian bakat sekali kan, 2013. Terus akhirnya harus ikut lagi 2018. Jadi kayak ganti nama aja barangkali berubah. Oh iya, barangkali ini ya. Iya, barangkali hoki. Oke, halo Sesa. Sibuk apa aja sekarang? Sekarang ini lebih banyak tambahan kesibukannya. Kalau dulu kan terakhir Agi ketemu sama Kak Panda itu ya nyanyi lah, nyanyi doang lah. Nah, sekarang apa berenang gitu ya? Menari, atlet gitu ya? balet. Kalau sekarang ini tuh lebih menambah minat yang lain lah, karena kan ya di masa-masa yang seperti sekarang ini juga udah berubah lah pola hidup setiap orang ya. Jadi betul. Jadi selain nyanyi, kalau nyanyi kan kemarin 6 bulan yang lalu udah kelar single gitu kan. Sekarang agak bisa lebih santai. Nah sekarang nih lagi sama kakaknya Akseisa, siapa Mas itu? Trio. Oh Mas Trio ya. Kita lagi berusaha buat bikin bisnis online kecil-kecilan. Jadi lagi bangun itu di bisnis kulinernya juga sama fashionnya. Jadi kita punya clothing brand sama usaha kuliner juga, jadi lagi asik mantep aja tuh clothing brand ya. Nggak dibawa ke sini. Tiba-tiba ya. Iya, masuk dibawa ke sini kan, tiba-tiba masuk. Nah, Sesa ini banyak orang tidak tahu maksudnya dengan Age Seisa ini ya. Ini orang berasal dari mana gitu kan, maksudnya. Planet mana? Iya, maksudnya kan kebanyakan kan orang tidak tahu karena kan orang hanya melihat kemarin sempat di layar kaca kan. Betul. Nah, ini Age Seisa ini orang mana sih? Siapa sih? Apa sih? Nah, itu bisa dijelasin dikit sih. Biar orang Banjar tahu. Nah, iya, supaya orang Banjar tahu. Kan Mas Delo kada tahu loh. Kamu kemarin bawa Banjarmasin lah? Selalu. Sebenarnya selalu. Cuman kan Akseisa ini tipenya memang kadang mengeluar guys. Jadi, nah itu orangnya ini jana susah, waktunya susah. Iya, jadi saya tuh orangnya termasuk introvert juga ya. Jadi insecure gitu ya? Enggak juga kalau insecure, agak beda ya. Beda ya? Oh beda ya? Beda. Jadi emang anaknya agak tertutup, jadi nggak selalu termasuk ya anak rumahan. Jadi nggak selalu suka cuman temen sebenarnya banyak, cuman ya yang tahu-tahu aja. Cuman kalau selalu muncul di event-event yang ada di Banjarmasin mungkin nggak begitu sering ya gitu. Terlibat di komunitas apa itu enggak. Jadi dari usia berapa ya, berarti 19 tahun itu kan udah ke Jakarta. Itu udah ikut audisi. Lebih banyak kegiatannya sebenarnya di sana. Ngeband apa segala macam. Pulang cuman 6 bulannya lagi. Jadi 1 tahun itu selalu kayak gitu tuh polanya. 6 bulan di Banjarmasin, 6 bulan di Jakarta, yang kayak gitu. Makanya banyak yang nggak tahu. Terus saya juga kalau ngomong kagak pakai logat. Jadi orang tuh nggak tahu gitu. Dipikir gitu. Masih bisa lah pian bahasa Banjar. Lawan juga dipikir sombongnya aja. Nah, itu pasti pernah mendengar kan? Kata-kata itu pasti pernah mendengar kan? Sombongnya. Ada. Ya, sombongan ya. Iya. Iya, mungkin begitu ya, karena itu kalau sama saya tuh tak kenal maka kata sayang. Jadi harus kenal dulu memang. Baru disayang. emang kayak gitu. Jadi saya juga maklum sih kalau misalnya ada orang yang kayak ngerasa ini kayaknya orangnya sombong. Ada orang yang ngomongnya kemana-mana gitu ya. Maksudnya kayak kadang aku tuh jubana non inya tuh. Alasannya dia tuh nggak tahu juga alasannya apa. Cuman mungkin kadang ngeliat saya orangnya kayaknya judes. Nah, struktur wajah saya kebetulan memang kalau seperti itu. Kalau nggak saya kelihatan gigi gitu senyum itu enggak.
Dipikir saya cuek banget ya. Jadi emang kelihatan seperti itu aja. Kelihatannya aja kayak gitu. Cuman tapi ya, aslinya enggak asik banget ya asik, gitu. so asik aja. Tapi kamu juga ini kan jadi host juga kan, kayak nggak salah. Ya awalnya host dulu, baru masuk dunia siaran. Biasa kalau host kan acara kan cepet banget bungkus ya. Iya. Jadi ya udah ya. Betul, Akhirnya saya kebetulan ada teman saya yang kerja di radio, terus dia bilang kamu nggak kepengen siaran aja apa gitu. Ya udah akhirnya training tuh, jadi penyiar tamu dulu. Tandeman sama Maya Edalia waktu itu. Maya. Nah, dari situ ditawarin berminat nggak? Saya bilang pada saat itu juga nyanyi tuh lagi di fase-fase dimana saya bukan bosen nyanyinya ya, tapi titik jenuh kayak gitu. Ya? Maksudnya ngapain lagi ya gitu loh. Jangan cuma nyanyi deh gitu. Udah dunia yang lain lah. Udah gitu. superstar. Udah. Ya gitulah. Akhirnya masuklah dunia siaran itu di akhir 2016. Mantep ya. Tapi sampai sekarang kan ya? Sampai sekarang. Sekarang udah kayak apa ya? Kalau nggak siaran malahan kayak ada yang kurang gitu. Kayak badan sakit-sakit, gatal-gatal gitu ya. Ya periksakan aja ke dokter. Penyakitan ternyata. Bukan siaran. Nah, terus kan Aksesa itu kan pas lagi dikenal-kenalnya tuh pada saat Idol tahun berapa sih emang? Baru-baru ini sebenarnya 2020. Tapi kan Idol 2020 ini sama yang 2021 kan cepet kan. Maksudnya langsung 1 tahun langsung ini. Jadi setelah Marion Jola itu Idol 10. Idol 10 dan itu Agesesa. Terus apa lagunya kemarin yang kamu kan ada keluarin single yang terbaru kamu kan? Judulnya Pinjam Peluk. Oh, Pinjam Peluk. Aku mau tahu pinjam. Pinjam duitnya nah. Itu sebenarnya lebih bermanfaat sih di zaman sekarang. Iya, betul. Pinjam duit. Terus itu prosesnya gimana tuh? Bisa ceritain nggak sedikit aja pas kamu di Idol itu? Di Idol ya? Ceritanya. Iya, sebenarnya sih kalau di Idol itu gimana ya? Kalau dipikir kan ikut ajang pencarian bakat itu bukan baru pertama kali itu kan. Iya, karena aku tahu kamu dari kecil kan plasma band dulu kan. Iya. Ingat nggak plasma? Iya, aku ingat banget. Pokoknya saya tuh dunianya nyanyi terus gitu loh. Tapi memang saya tuh ngejar banget Indonesian Idol. Tapi waktu 16 tahun itu saya nggak lolos sama sekali loh. Jadi maksudnya ya perjalanannya tuh nggak mudah sebenarnya. Jadi sebenarnya karena nggak masuk Idol, akhirnya ikutlah The Voice dulu, pemanasan. Malah lolos gitu. Cuman kalau dipikir kan orang banyak yang agak keki ya kemarin. Iya. Kok ini orang ikut mulu gitu loh. Cuman kan pertanyaannya begini nih Kak, kalau ini menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ya kadang-kadang ini kayaknya nih orang nggak memberikan kesempatan antara dua, saya yang nggak kasih opportunity ke kalian atau kalian tuh yang nggak ngejar kesempatan itu gitu. Karena sebenarnya gini, peluangnya itu banyak, cuman standarnya yang nggak nyampe. Bukannya gimana ya, maksudnya kan rata-rata kan semuanya usianya di bawah saya tuh yang ikut. Kan saya udah udah ada agak gitu. Jujur sepanjang saya ikut ajang pencarian bakat itu, saya sambil menganalisa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh ajang pencarian bakat di TV ini. Saya juga penasaran, maksudnya kenapa sih gitu. Kalau dipikir apakah suaranya harus yang ngediva banget, ada kok yang nggak ngediva lolos gitu loh. Bisa aja gitu loh. Jadi memang kalau untuk setiap ajang pencarian bakat itu ternyata kebutuhannya berbeda-beda teman-teman gitu. Kalau The Voice mungkin semata-mata suara. Makanya dia ada blind audition, jadi dia emang nggak lihat apapun, memang pure suara. Tapi kalau Indonesian Idol tuh ya pure idola. Jadi kalau idola itu nggak harus juga dia suaranya harus bagus banget, nggak. Dia tuh kayak lebih ke apa ya? Pertama eye-catching dulu gitu. Mungkin kalau kita bilang eye-catching, orang-orang wah berarti yang good looking lah yang dipilih. Enggak juga sebenarnya, enggak juga. Jadi pribadi yang menarik sih kalau saya bilang. Nah gitu. Nah pribadi yang menarik itu tuh memang harus digali dari orangnya gitu ya. Kalau orang itu cuma ngerasa aku udah bisa nyanyi begini, tapi kita nanti biasanya masuknya di attitude lagi. Karena yang seingat Aksesa nih selama di Idol itu memang agak gimana ya, mereka tuh picky banget gitu loh. Jadi saya tuh ditanya tuh detail banget lah gitu. Jadi kayak misalnya kita udah di interview nih, habis audisi kita di interview biasa kan. Terus pulang ternyata kita misalnya keterima atau apa gitu kan. Oh keterima, nanti audisi di Jakarta. Terus ditelepon lagi tuh pertanyaannya sama lagi. Kamu sebenarnya di Indonesian Idol ini mau jadi apa? Mau jadi seperti apa? Mau nge-branding diri kamu jadi seperti apa? Iya emang harus seperti itu. Itu lebih detail. Kalau yang di ajang bakat lain itu
Enggak. Enggak, Saya enggak dapat itunya. Jadi untungnya saat itu udah siap. Saya mau begini-begini, tampilan saya mau begini, saya mau pakai turban, saya mau ini, mau dikenal sebagai begini. Nah, kalau orangnya nih yang ikut kurang apa ya, maksudnya tuh kurang menggali apa yang ada di dirinya, akhirnya kan dia ngejawab seadanya. Bingung juga. Seadanya itu bikin gak menarik. Nah, oke. Iya nggak sih? Ya, Nah, kalau misalnya gini nih, makanya saya selalu bilang teman-teman, ayo latihan public speaking. Untungnya saya udah belajar public speaking di radio udah cukup lama, iya, gitu. betul. Udah ketemu orang cukup lama dari orang pemerintahan, dari ini semuanya saya alhamdulillah udah dari ketemu situ lah, itu jalannya Allah tuh kasih di situ gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang ketika interview, orang tuh butuhnya kejujuran, real gitu. Kamu mau jadi seperti apa? Saya mau jadi seperti ini. Kenapa kamu mau ikut idol? Kalau kita ngejawabnya tuh kayak textbook, ngerti nggak? Tahu. Itu semua orang nih 10 peserta. Kita jangan ikut kayak 7, 8, 9 orang ikut ngejawab yang sama. Kita harus punya jawaban yang berbeda. Untuk bisa jawaban yang berbeda itu, kita tuh harus ikut kita harus banyak terjun ke yang bukan nyanyi aja. Makanya saya sempat di dunia olahraga, saya punya teman banyak. Saya sempat ikut poco-poco. Aneh banget, orang pasti bakal bilang ngapain sih ikut poco-poco gitu loh. Ngapain sih ikut poco-poco? Tapi itu akhirnya jadi kontennya Indonesian Idol pada saat saya di Indonesian Idol. Betul. Ya itu kayak gitu loh. Jadi ada yang kadang-kadang di kayak Tiara Andini pada saat itu dia suka banget Korea. Cuman karena suka Korea loh, itu bisa jadi sebuah konten yang sangat menarik bagi. Akhirnya kan punya banyak fans kan. Nah, tapi kalau nggak ada yang mau ditampilin tuh apa gitu loh. Jadi itu catatannya kalau mau ikut ajang pencarian bakat tuh gitu. Iya sih, tapi ini juga ya. Kalau mengutip dari Aksesa Age dulu kan, maksudnya kemarin kan sempat kalau kayak ajang The Voice itu kan Aksesa udah nggak pakai kerudung dan emang gayanya udah gue banget gitu. Gimana? Maksudnya gayanya emang kayak agak tomboy-tomboy gitu atau apa. Nah, kenapa sih ada perubahan, emang dibikin seperti yang baru ini atau emang ada sesuatu? Iya, gitu ya mungkin seperti itu. Kan banyak banget kan, karena kan dari dulu kan ngikutin dari awal Sesa, dari rambutnya warna-warni sampai hijau kayak gulali, kan semuanya lengkap kan. Kamu pernah ini kan? Pernah semuanya. Nah, kenapa sih seperti sekarang memilih menjadi seperti ini gitu? Sebenarnya itu perjalanan cukup panjang ya. Iya, panjang. Tapi memang saya anaknya ekspresif sekali. Tapi ekspresifnya saya tuh di penampilan, di fashionnya gitu. Jadi dulu tindikannya banyak nih guys, kayak wah telinga. Cuman orang kan mikirnya wah ini nakal banget nih anaknya gitu kan, pasti kayak gitu. Padahal apa yang saya lakukan semuanya orang tua saya tahu gitu. Jadi bukan yang saya tiba-tiba sembunyi, tiba-tiba saya ngecat rambut saya. Nggak semuanya tuh tahu gitu. Emang saya konsepin banget. Tapi ada satu titik memang ngerasa, aduh apalagi ya, kayaknya udah dibuat-buat semua begini, ini hasilnya begini. Kan kita udah tahu tuh sama dengannya gini, sama dengannya begini gitu. Nah, ini unik banget sebenarnya kalau pakai kerudungnya sendiri. Itu gara-garanya tuh saya siaran. Kalau siaran itu kan studio mini ya Pak, AC-nya 2 Pak. Kamu kayaknya kamu ini ya dulu pernah dengar kamu sempat bengek-bengek gitu ya? Bengek, masuk angin. Jadi akhirnya aku juga udah masuk angin tuh. Iya kan? Jadi akhirnya sejak dari hari itu gitu kan, itu kejadiannya adalah saya inget banget, saya potong rambut pendek banget, kependekan kayaknya, masuk angin, besoknya pakai kerudung gitu, sengaja pakai kerudung biar nggak masuk angin, nggak masuk angin, besokannya nggak masuk angin. Jadi aku kerudung aja ya, biar nggak masuk angin, jadi pakai kerudung aja. Udah, akhirnya pakai kerudung. Nah, itu mengejutkan sekali karena kan terlalu gimana ya, drastis banget. Bahkan dari waktu itu labelnya yang lama juga, mau pakai hijab gini, karena kan treatmentnya pasti berubah lagi kan. Mau nggak mau orang berhijab tuh sebenarnya akan berbeda lah dengan orang yang pastinya kan ya pertama kan orang mikirnya pasti susah jualannya. Nah, awalnya seperti pada itu saat kan. itu apalagi dulu kan yang pakai hijab tuh cuman Fatin ya. Belum yang waktu itu Fatin ya, saya ingat belum itu yang Papuyu, Sapat yang lain belum. Ikan dong. Aduh, suka gitu. Cuman maksudnya kalau sekarang kan udah banyak banget ya, sudah banyak banget, udah terbuka juga. Cuman tapi ya memang itu akhirnya terbatas, agak sedikit terbatas memang. Cuman nggak apa-apa, itu kan ya itu perubahan dari diri setiap manusia, itu kan pasti akan menemui lah gitu. Mumpung
mau mumpung ada hidayahnya asik jemput Betul. gitu. Jadi aja spiritualnya sih. itu apa, masuk angin ya? Masuk angin. Jadi masuk angin ya Masuk angin itu membawa hal baik loh ternyata loh. Betul banget. Tapi ini sih maksudnya setelah pakai kerudung saya sempat pakai turban lagi. Nah turban tuh beda ya sama hijab gitu. Nah itu saya ngerasa tuh sebenarnya karena ketika pakai kerudung itu ini kan pakai ini ya peniti atau apa gitu suka kecekek Pak. Oh, kecekek. Jadi akhirnya pakai turban. Itu beberapa kemarin pakai turban. Cuman sekarang udah coba lagi untuk pakai kerudung yang bener lagi. Ya mudah-mudahan sih istiqomah gitu aja. Alhamdulillah. Langsung ini ya. Ya pastinya masuk angin adalah sangat berguna bagi perempuan-perempuan. Iya, coba deh masuk angin pakai kerudung deh. Nah itu karena nih Sesa udah berapa ngeluarin single, udah berapa gitu? Kalau totally asik. Kayak Agnes Monica totally. Iya, soalnya gitu lah. Aduh, kenapa jadi begini? Sebenarnya dari tahun 2013 itu totalnya ini tuh single yang keempat. Yang keempat. Jadi pertama Cintamu Menjauh, Ciptaan Ade Govinda, kedua Mau Move On, ketiga Tentang Hati. Terus sebelum Tentang Hati ini ada sama Mas Pio dulu kan. Nah itu bayangkanlah recycle-nya Padi. Terus berapa tahun? Udah lama banget tuh, 5-6 tahunan lah. Baru yang ini pinjam pinjam lagi. duit ya. Pinjam duit ini. Sumpah saya jadi pengen ganti liriknya. Pinjam duit ini. Tapi itu bagus ya, kemarin itu sempat meledak juga ya. Berapa viewer kemarin? Sekarang 1,6 juta. Alhamdulillah lah. Nggak pernah kebayang sih bisa dapat segitu ya. Alhamdulillah. Nah kan setelah itu kan, setelah kamu menjalani proses idol ya, ikut-ikut itulah, pokoknya nyanyi-nyanyi di mana lah, sempat bosan, sempat jenuh juga kan. Nah, Sesa tuh siapa sih sebenarnya yang selalu support Sesa biar bisa seperti ini, jadi harus seperti ini, emang harus berdiri seperti ini. Siapa sih di balik layarnya Aksesa? Wah, di balik layarnya Aksesa ya keluarganya Aksesa ini. Saya tuh memang support sistemnya itu full dapatnya dari keluarga. Di samping saya introvert, teman saya nggak banyak, teman saya cuma 4 dari dulu sampai sekarang. Hah? 4 ya? Sahabat ya. Kalau temen sih ada banyak. Cuman kayak yang sahabat tuh yang emang saya kemana-mana tuh cuma 4 orang itu doang. Di luarnya nggak ada gitu. Jadi ya 4 sahabat itu bersama dengan keluarga itu aja gitu. Saya emang keluarga aja nih yang supportnya emang penuh dan saya percaya gitu. Saya nggak mudah percaya sama orang. Apalagi sama cowok. Waduh. Tapi yang pastinya ada nggak yang paling dominan banget kayak emak gitu, karena kan kemana-mana kan ini sama mama kan, kan ada emaknya juga. Iya ada mama. Mamaku nggak pernah ini ya, mudah-mudahan selalu sehat ya beliau. Iya. Emang dari kecil itu karena saya kan anak perempuan satu-satunya. Itu alasan utamanya sebenarnya. Terus saya ini orangnya jujur aja nih, saya banyak kekurangan saya sakit mulu dari kecil. Jadi saya harus didampingi orang tua saya, dijaga gitu. Mungkin kadang-kadang kalau orang lewat, kenapa sih nih kurang mandiri? Iya, maksudnya kan seperti itu kan banyak gitu kan. Manji banget. Padahal enggak sih sebenarnya. Kayak mamanya Aksesa itu ngerasa punya tanggung jawab untuk ngejagain, itu yang pertama. Terus saya harus ditemenin. Sayanya ngerasa harus ditemenin gitu. Jadi gimana ya, kalau ngeband misalnya waktu itu sama Karen Mood, kan cowok semua Pak. Jadi saya harus ada perempuannya ya. Kalau gitu cewek daripada orang lain kan mending saya bawa ibu saya, emang lebih safe aja gitu. Bagus sih, lebih kan safe. Tapi mama itu karena mamanya bisa nyanyi, makanya mama bisa juga nyanyi. Mama itu penyanyi. Kalau nggak lihat mama karaoke di depan saya waktu itu mungkin saya nggak mau nyanyi. Gitu. Awalnya ternyata waktu kecil itu karaokean. Ya. Bagus. Sampai sekarang ya? Sekarang udah tobat katanya. Udah tobat. Kayak apa aja lagi udah tobat. Nah, ngomongin ibu kan. Nah, menurut kamu, menurut Sesa sih, ibu tuh sosok seperti apa sih? Mama kamu gitu ya. Ibu saya itu ya, saya selalu bilang tuh kayak ahli nujum gitu. Ahli nujum ya. Tahu mulu rahasia saya, padahal saya nggak ngomong. Gimana ya kira-kira ya? Gimana ya? Kayak bahasa Koreanya itu cenayang ya. Cuman mungkin saking dekatnya sama saya gitu. Nah, saya ini orangnya nggak gimana ya? Apa-apa itu saya selalu ceritain. Jadi misalnya ketemu Kapanda nih hari ini, terus Kapanda kentut sembarangan gitu. Terus pasti saya pulangnya saya ceritain. Apa sih itu diceritain gitu ya?
di masa sangat ada ketutup. berfaedah banget Iya, ini. dan saya sedetail itu. Iya. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda dari saya, mau saya tutupin segimanapun pasti Nggak tahu. bisa, pasti tahu ya dia. Jadi susah. Jadi saya kalaupun bohong juga percuma. Susah bohong. Iya, susah. Tapi WhatsApp kamu disadap gak? Itu serem sih kalau sampai ibu saya seahli itu. Ahli Serem IT juga sih. ternyata. Ahli IT. Wow, amazing. Hebat banget ya ternyata selama ini. Yang digibah ada di depan ya. Kita gitu aja ya sekarang. Zaman sekarang jangan gibah di belakang, gibah di depan orang. Tapi ya Gitu sih. itu ya kebanyakan Sangat luar biasa sangat memang. luar biasa ya ibu ya bagi saya. Ya. Cuman kalau saya tuh ngomong mungkin kalau orang ya ngomong mungkin berkaca-kaca gitu. Kalau saya kan kayak hahaha. Ntar saya nangisnya di rumah biasanya. Bisa gitu ya. Iya gitu, ditunda. Bisa ya ditunda ya. Bisa ya ditunda. Akses. Nah, terus kita kan setelah ini kan kita ada game-game sedikit Oh, asik kayak sekali. pertanyaan gitu ya, pertanyaan cepat gitu. Oh gitu, jebakan. Iya. Saya sering terjebak. Iya. Ini sambil sebenarnya nih aku ngarang kidul aja ya. Ngarang kidul tuh gimana? Apa? Iya, maksud. Ada hubungannya sama Ngarang pokoknya ngarang lah. Ngalor kidul. Iya. Ngalor kidul ya pertanyaan. Apa tuh? Oke, game yang pertama adalah ini pertanyaan cepat ya. Aksesa favorit makanannya apa? Bubur. Suka makan pete nggak? Enggak. Kenapa? Enggak aja. Kenapa enggak? Bau. Terus kalau Aksesa sekarang udah punya seseorang? Enggak, belum. Kenapa? Belum aja. Kenapa? Kenapa ini pertanyaan game yang aneh ya? Kenapa? Kenapa? Ini kosong otak saya. Kenapa? Pokoknya kosong ya. Enggak sih, sebenarnya itu memang kalau sekarang udah males pacaran aja. Asik. Iya, gitu. Langsung saja ya. Iya, Oke. langsung saja. Terus band favorit apa? Band favorit apa ya? Aduh banyak nih. Yang internasional. International, ada Mr. Wives namanya. Nah, misal. Kalau host yang paling favorit siapa? Host paling favorit Indie Barons. Wes. Iya. Ini nggak suka main gitar apa piano? Nggak bisa main gitar Kenapa? karena tangannya coba lihat pendek begini. Nggak, karena kakak saya udah jago, jadi saya nggak bisa. Kakaknya udah jago ya. Nggak bisa. Nah terus Sesa kalau sukanya kan ini orang kan makan nasi nih. Sesa sukanya makan apa? Kalau orang lain saya juga nasi. Kalau orang nasi saya nasi. Iya betul. Tapi sampai saya batu. Paling gitu, yang tidak disukai apa? Yang paling nggak disukai. Hal yang paling tidak disukai. Hal yang paling tidak disukai adalah ini dijudge. Oh dijudge ya. Dijudge yang ya maksudnya apa ya? Karena saya kalau nggak kenal sama saya nggak sayang, saya bilang tadi. Jadi sebenarnya saya nggak suka banget dijudge kayak gitu. sombong. Pernah dibully? Dibully kayaknya sih pernah, tapi saya nggak ngerasa. Aduh, ya ada. Bodo amat. Enggak, soalnya gini, saya tuh ngerti banget ya, maksudnya pada saat orang lagi booming-boomingnya kata-kata bully gitu kan. Oh bully itu apa sih pertama apa waktu masih itu? Oh bully itu yang kayak dikata-katain gini. Ternyata bentuk bully itu banyak. Sebenarnya saya mengalami tapi saya nggak mikirin juga ya gitu ya. Jadi waktu SMA sih. Nah SMA nggak tahu ya, saya punya wali kelas terlalu bangga kayak sama saya. Terlalu bangga. Jadi waktu itu saya juara nyanyi biasa kan. Juara 1 terus lah. Alhamdulillah. Siapa yang ya tidak kan? tahu Sesa? Upacara dong. Upacara. Piala dong biasanya. Piala, Persembahan piala kepada sekolah gitu kan. Terus wali kelas saya tuh bilang gini, almarhum sih, wali kelas saya terus bilang gini, oke, anak-anak ini kita mendapatkan juara 1 untuk lomba bernyanyi. Ini dia Agnes Monikanya SMK Negeri 2. Wah, terus fans Agnes Mo langsung Kok bisa gitu? saya lihat, tapi saya bodo amat gitu loh, kayak, iya. kenapa gitu. Terus akhirnya ada teman saya yang satu kelas sama dia, dia marah-marah banget abis upacara katanya. Kamu dibilang Agnes Monikanya SMK Negeri 2 gitu. Saya udah, ternyata itu juga bentuk sebenarnya, bentuk bully juga. Bentuk, cuman ya, mohon maaf ya, saya nggak ngerasa. Gaya. Terus yang terakhir nih, suka disuapin sih masih? Suapin? Enggak. Masa? Enggak, kalau disuapin enggak. Sama siapa maksudnya? Mama. Sama mama saya. Iya. Enggak juga biasa aja. Terus?
Ya ngapain punya tangan, makan aja sendiri. Kalau wae kan nih akses sama Mama Tarus bisa nih makannya disuapi, minumnya diodoti. Udah umur saya udah berapa? Ya mungkin dong. Berapa, Hah? Emang berapa? 37 atau berapa? Enggak sih, enggak setua itu juga. Ya 40. Iya. Tapi itu pertanyaan yang unfaedah semuanya ya, sorry. Pertanyaan unfaedah dan dijawab dengan benar. Kalau non faedah itu zaman banget sekarang. Zaman itu banget yang lebih sekarang. booming. Banyak ya. Kalau terlalu serius tuh nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Kita bikin video klip bagus-bagus nggak ada yang nonton. Nggak nonton, ya udah yang kalau bisa ya biasa-biasa aja. Bukan nyanyi, biasa ya. Nyanyi, nggak ada yang nonton. Nia menyukaiku. Ya itu sebuah karya juga sih, cuman maksudnya itu harus dihargai juga sih. Maksudnya karya orang gitu, itu harus kita hargai gitu. Walaupun kayak gitu. Emosi sih Pak, emosi. gitunya gitu loh maksudnya Pak. Emosi, maksudnya kebanyakan teman-teman kan bikin bagus-bagus apa-apa kan selalu kalah dengan yang seperti itu. Nggak apa-apa, sabar ya teman-teman. Itu mungkin rezeki mereka nggak apa-apa. Karena kan ada 3 kan, maksudnya pertama skill bagus, terus orang kaya, ketiga itu ya kalau nggak beruntung ya nggak bakal jadi. Iya betul kan? Kalau nggak beruntung ya mandiri. Ini kerja nih sendiri. Iya mandiri gitu ya. juga, Tapi mandiri sekarang aja. saya kerja ya, selain di radio di mana? Enggak sih, nggak kerja, saya mah mana Usaha ya, mau usaha. aja. Bagus. Kalau kerja nggak bisa saya. Nanti bisa kita kolab-kolab usaha. Bisa. Brand apa? Baju apa? Apa? Brandingnya apa? Borohook. Apa itu? Kan pinjam peluk kan. Awalnya itu merchandise sebenarnya. Merchandise kan. Gitu. Jadi ya udah kita pakai itu aja. Nah, nanti peresmiannya kabarin Akang ya. Langsung. Nah, ternyata Sesa juga lama ya di Jakarta ya. Alhamdulillah juga aku kemarin sempat apa itu ya, kayak stalking juga sama Sesa. Maksudnya Sesa lagi ada di mana nih? Maksudnya dulu kan susah banget, kamu itu slow respon banget sama aku. Kenapa ya? Saya juga bingung. Saya kadang-kadang saya lihat aja gitu, terus saya jawab dalam hati, saya lupa balas. Iya gitu. Berarti itu sama dengan tidak dibalas. Makanya itu apa sibukannya sibuk banget atau apa. Tapi sekarang nih rencananya mau ngeluarin apa nih? Ngeluarin unek-unek kayak apa gitu. Perlu uyak-uyak. Mau dihipnotis kayak atau apa? Pengennya apa? Keluarin single atau apa nih? Iya, memang seharusnya single lagi ya. Cuman kan karena saya masih di Banjarmasin gitu ya teman-teman. Jadi memang saya santai banget sih anaknya ya. Iya, santai banget. Santai banget. Cuman sekarang ini minatnya tuh lagi ya pengen menuntut ilmu aja, menuntut ilmu agama yang lebih ya udah gimana ya, bukannya kemarin udah nggak tetap nyanyi sih tetap. Ini sekarang kayak lebih mengimbangi aja gitu. Iya, biar nggak dunia banget. Wah, bagus kan banget. sekarang ini kan suka dijemput tiba-tiba gitu kan, saya takut. Jadi Pak. saya terbawa juga nih. Jangan mikir dunia aja berarti. Aku mikir konten aja nih. Aduh, bagus juga sih. Tapi si ini ya, kalau cover-cover sekarang kayak gimana sih? Kamu menanggapi lagu-lagu cover sekarang kayak gimana sih? Sebenarnya gimana ya, kalau di zaman yang sebelum cover itu menjadi sebuah gini, ada fase zamannya Gamaliel Audrey ya, GAC yang mana orang nge-cover di dapur bagus-bagus jadi aja kan. Terus Raisa itu kan semuanya Isyana tuh nggunain platform YouTube banget gitu kan, cuman dengan coveran yang sederhana. Tapi kalau sekarang ini kan karena effortnya juga orang makin keren ya zaman sekarang. Cuman mungkin ini aja kali ya, terkendalanya mungkin para songwriter. Iya betul nah, sih. Ini merasa kurang dapet haknya begitu. Betul. Dari sisi Aksesa sendiri sih nggak bisa menyalahkan juga karena yang gilanya gitu ya, apalagi di nggak cuma di Indonesia sih, kayaknya seluruh dunia. Luar negeri juga. Kadang-kadang ada satu lagu yang sebenarnya nggak booming gitu ya, belum booming, tiba-tiba di cover kan? Cover yang coverannya lebih booming. Nah tapi itu tuh masalahnya sebenarnya rezeki-rezekian ya. Kalau misalnya secara hubungan kita dengan Tuhan gitu kan, itu ada rezekinya sih. Ya, cuman kan saja. Cuman yang namanya orang berkarya itu kan butuh apresiasi. Apalagi mungkin kalau misalnya songwriternya itu emang kerjaannya cuma nulis lagu aja atau cuma gitu, kompos lagu aja. Jadi itu juga betul sih. Ya kalau memang harus ada
istilahnya kayak apa ya, kalkulasinya gitu ya, atau aturan yang emang ada take menguntungkan. and give lah paling. Menguntungkan untuk songwriternya sih ya sebenarnya ya nggak apa-apa, bagus juga. Cuman mungkin attitude dari yang cover aja kali ya. Kalau biasa. tapi kan gimana ya, kalau kayak Aksesa sendiri kan nggak kenal juga misalnya sama penyanyi aslinya atau penulis lagunya, kadang sama nggak dibales ya paling. iya kan, biasa nggak dibales saya ya. sama KKI ya waktu itu nggak dibaca sama KKI. Saya ini ya KKI itu luar biasa itu. Aku bukan boneka. Nanti jangan copyright loh. Tapi ya emang gitu. Seperti itulah. Itu maksudnya susah juga kan sebenarnya untuk izin ke mereka juga gitu. Jadi kalau saya pribadi, oh ya udah deh, untuk menghargai dan mengapresiasi berarti saya bikinnya di Instagram aja, di mana saya tidak mengambil keuntungan, tidak monetize gitu. Nanti doang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ada sisi baiknya juga ya. Karena dengan cover itu kebanyakan copyright, itu teman-teman semua udah bisa menciptakan karyanya sendiri, membikin lagu sendiri, produksi sendiri. Kayak teman-teman komunitas ada juga kan yang di daerah Kalimantan Selatan kayak Suara Selatan Borneo, kan mereka juga sekarang udah menciptakan lagu-lagu sendiri. Betul, ya, karena di saat covernya susah, ya udah ngapain lagi daripada kita stres, ya udah bikin lagu. Bikin lagu aja, dan itu menyenangkan sih sebenarnya ya. Menyenangkannya. Jadi nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman mungkin ya attitude-nya aja. Iya, biar ada bumbu-bumbunya lah, cover-cover dikit lah gitu. Biar ada bumbu-bumbunya. Saya pengen loh pinjam peluk di cover Via Valen kayak gitu, dikoploin gitu kan, biasanya langsung booming. Kalau aku cover gimana tuh? Boleh, silahkan. Tapi versiku hancurin. Duketak. Aku selamat malam mempunyai Aksesa. Strawberry mangga nanas. Enggak dong. Ingat kan? Ada kan itu kan? Strawberry mangga nanas. Terus ini pernah nggak Aksesa terpuruk di dunia tarik suara ini? Pernah nggak terpuruk, maksud, aduh aku stres banget, aku insecure banget, aku nggak mau lagi nyanyi mah, aku mau ini lagi mah, aku mau jualan bawang aja mah atau kayak mana? Kalau jadi bos bawang sih nggak apa-apa ya. Siapa tahu pernah seperti itu, siapa tahu. Kalau nggak pengen nyanyi lagi tuh alhamdulillah nggak pernah ya. Kalau sampai nggak mau nyanyi banget nggak. Cuman kalau insecure itu saya rasa sih perlu juga sih ada insecure itu untuk menambah apa ya. Oh harus begini lagi nih gitu, kayak memacu gitu. Iya, memacu. Mungkin insecurity itu kadarnya aja sih yang jangan ketinggian gitu, overthinkingnya jangan digedein gitu. Cuman memang merasa kayak, aduh gue mesti ngapain lagi ya gitu. Itu betul. Ada harus ngapain lagi ya. Kan gini ya, perubahan dari suara zaman saya dulu pertama kali banget plasma band aja itu berubah terus. Karena memang industrinya Indonesia itu tuh nggak sama kayak di luar negeri ya, maksudnya yang betul. Dengan mudah bisa mungkin menerima suara-suara yang unik. Betul. Itu salah satunya. Terus juga nggak tahu ya, kalau dalam proses recordingnya sendiri saya butuh waktu yang cukup lama untuk belajar biar soundnya saya tuh enak gitu. Nah sampai kayak bisa jadi kayak pinjam peluk itu tuh maksudnya saya berjuang keras banget lah untuk bisa dapetin sound itu gitu, dapat sound itu, dapat cara bernyanyi seperti itu. Ya memang perlu referensi juga. Iya, perlu referensi. Cuman kan kadang-kadang nggak tahu ya, kalau di Indonesia itu kita bisa nandain banget sebenarnya yang booming sama yang bakal booming sama enggak itu sebenarnya bisa banget kita tandain karena seleranya udah ketaker. Ya nggak sih? Kayak maksudnya seleranya udah ketaker, mesti kayak ini kayak gini. Emang seperti itu. Memang seperti itu, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi tergantung betul. tujuan si musisinya ini mau memproduksi itu untuk apa. Nah kalau kita Aksesa selalu salut ya sama Isyana Sarasvati gitu, dimana dia sangat-sangat bisa mengimbangi itu semuanya sampai akhirnya dia bisa keluarin apa yang dia mau keluarin. Betul. Gitu. Seperti aslinya sih seperti itu dia. Itu kepuasan. Itu another levelnya lah dari musisi. Nah mungkin tinggi banget itu. Nah tapi kan dia juga pernah lah melewati masa-masa seperti mengikuti pasar, explore, dia pernah waktu albumnya explore apa segala macam. Nah itulah. Kalau di Indonesia kayaknya harus ngelewatin itu dulu fasenya sampai kita bisa benar-benar berkarya dari hati. Tapi ada juga yang emang secara independen banget ya. Dan emang sekarang lagi rame-rame itu. Nah nggak apa-apa. Sekarang orang bodo amat mau lo dengerin apa enggak, yang penting lo berkarya. Betul. Nah itu bagus juga, nggak apa-apa juga. Gitu. Dan sekarang yang pas aku lagi survei gimana sih industri musik di Jakarta atau barometer. Sekarang kan Jakarta tidak menjadi barometer lagi, Sa. Benar. Betul kan? Kita di mana aja karya kita bisa didengar oleh orang-orang semuanya. Betul. Seluruh dunia. Kan? Betul, apalagi kita sekali. lewat digital platform. Betul. Nah jadi kenapa aku pindah ke Banjar kemarin ya karena itu. Karena pas aku mikir semua media sosial udah
udah bagus, udah mumpuni. Ternyata udah bisa kita iya akses udah juga. bisa. Dan kita saat di sini pun atau dimanapun kita bisa memberitahu, nih kita bikin ini nih, ini kita lagi kolaborasi nih, kita bikin ini. Nah itu kan lebih yang membuat aku jadi iya kayaknya Jakarta bukan Ya, barometer betul, lagi betul, deh. betul, Ternyata barometer ya para subscriber, follower dan teman-teman tergantung personalnya maunya seperti apa. Nah betul, dan yang di saat sekarang ini yang lagi naik-naiknya mohon maaf aja, yang naik-naiknya adalah band-band indie sekarang sih kebanyakan. Betul. Iya ya betul. kayak. Karena dia itu tadi nothing tulus juga, ngerjain sesuai hati. Jadi kalau misalkan dia mempersembahkan karya itu kan dia lebih detail ya. Lebih ya udah lebih ini aja lebih plong. Terus dia ada juga karena mereka bikin komunitas atau apa. Jadi masanya juga banyak. Betul. Gitu. Jadi makanya di zaman yang sekarang ini tuh udah bukan kayak zaman ya bukan kayak zaman dulu lah. Iya. Jadi kalau misalkan aksesnya kenapa nggak di Jakarta ya nggak apa-apa sih pengen di sini kenapa? Saya susah kalau ngomongin kenapa nggak di Jakarta karena di sini tuh enak gitu enak loh. Pertama tuh pas balik ke Banjar enak banget. Betul. Jalanannya lempeng. Kalau di sana kita kan jam 12 main, kita harus jam 4 pagi harus berangkat. Capek banget gitu loh. Capek. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang yang memang menilai keseriusan dari situ ya. Mungkin kayak kalau emang mau serius itu seharusnya di Jakarta apa segala macam. Tapi Indra Lesmana udah di Bali itu. Iya, semuanya teman-teman juga ada di Bali. Iya. Dari sana semua kayaknya iya, nggak ada. Betul. Yang gitu loh. Jadi sebenarnya bukan tidak jadi barometer lagi. Jadi kan buat wawasannya buat teman-teman semua bahwa tidak harus kita untuk ke Jakarta gitu. Paling enggak ke Jakarta jalan-jalan aja. Ya buang iyalah. Ya pastinya segala sesuatu ada di sana ya. Kira saya apaan lagi. Aduh. Ya, tapi yang pastinya segala sesuatu tentang barometer musik tapi di situ pusatnya. Maksudnya kayak studio besar ada, mau konser besar ada di sana. Itu aja sih, tapi kita daerah nggak kalah juga. Nggak kalah juga. Sebenarnya untuk apa namanya lebih apa ya? Kalau misalkan di sana kan mungkin cari pengalaman iya kali. Iya betul. Tipis-tipis aku dulu cari gitu. pengalaman. Oke, boleh lah cari pengalaman. Boleh. Karena kan di sana kolamnya lebih besar, orang-orang yang kita temui juga jatuhnya lebih banyak, kita lebih belajarnya mungkin lebih banyak gitu. Cuman penerapannya boleh lah kita di kampung kita sendiri yuk gitu. Iya makanya harus lah. Betul. Kita bikin lagu Banjar ya. Kamu kemarin sama Jeff ya sempat ya? Jeff, tapi bukan lagu Banjar ya. Oh bukan lagu Banjar. Bukan lagu, memang nyanyiin yang punya mereka aku, aja. Konfirmasi manajermu deh. Bagus kayak gitu. Bagus. Nah, pencapaian paling asik menurut kamu dan paling membanggakan diri kamu apa sih, Sa? Yang paling membanggakan ya? Gimana ya? Setiap tahun itu selalu punya sesuatu yang baru sebenarnya gitu ya. Mungkin tapi yang terbaik menurut saya itu ya ketika saya ngeluarin Pinjam Peluk memang. Karena di situ memang saya yang minta itu dibuat seperti itu. Saya mau nyanyinya kayak begitu, saya pilih lagunya begitu gitu. Walaupun ada sedikit pertimbangan sebenarnya di Pinjam Peluk karena lagunya dinilai terlalu susah. Awalnya begitu. Tapi saya pikir ya udah karena ini lagunya kan lagu bagus ya. Kalau lagu bagus itu walaupun misalnya seandai kata tidak mencapai 1 juta views pun dalam jangka panjangnya tuh saya tetap bangga karena lagu itu bagus gitu. Iya, pokoknya bagus lagu itu. Iya nggak sih? Karena menurut kamu kan, maksudnya kamu yang bikin musik, maksudnya sesuai berkontribusi gitu loh. Tapi Berkontribusi di situ. Tapi kalau kita selalu mikirnya, biar laku begini nih, ikut begini. Ternyata nggak laku juga. Betapa sedihnya. Iya kan? Betul. Kalau kita udah ngecoba ternyata misalnya nggak berhasil, mungkin ya udah, mungkin selera aku tidak diminati, mungkin belum diminati banyak orang. Tapi ternyata mengutamakan selera sendiri dan mendengarkan juga masukan dari orang lain justru jauh lebih bagus. Hasilnya malah lebih baik daripada yang kalau yang 3 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu di single-single sebelumnya kan saya benar-benar cuman terima lagu doang. Lagunya ini ya udah gitu ya. Kalau vokal dah gitu. Nah, kalau untungnya di label yang sekarang ini memang A&R-nya gitu ya, Mas Keke itu emang tahu banget Aksesa, ngikutin gitu. Jadi dia
gimana Age gitu. Nah saya suka banget tuh kalau misalnya gimana Age, saya mau jadi gini Mas. minta ini juga, minta masukan detail, juga sampai gitu. musik videonya apa segala macam itu kita dilibatin gitu, dan itu pengaruh banget juga. Pengaruh sih. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Jadi ketika ngebawain tuh wah ini nih gitu, karya nih the real karya gitu. Pinjam peluk ya. Tapi bagi teman-teman yang belum dengar bisa cek di YouTube-nya. Betul. Di YouTube-nya di YouTube Hits Record. Oh, Hits Record. Oke. Nah, terus ini pertanyaan terakhir, planning ke depannya apa sih kamu sih? Mau seperti apa gitu atau tetap berhijab seperti ini? Terus apakah ada pemikiran untuk bikin album di region sendiri? Betul. Atau ya apalah itulah planning ke depan kamu ada nggak? Pengen banget ya album, cuman gak pengen sekedar album, ngerti kan? Maksudnya mungkin kalau album itu butuh cukup banyak persiapan dan butuh banyak bantuan orang lain sih kalau aku pribadi, karena aku nggak bisa produksi sendiri, makanya masih ikut ke label-label karena memang pengen ngulik dan pengen tahu aja gitu gimana sih gitu, pengen masih meraba gitu, makanya alhamdulillah masih ada label yang masih mau gitu. Cuman untuk produksi sendiri sih udah mulai bikin lagu sendiri, emang dari lama sebenarnya bikin lagu sendiri gitu. Cuman saya simpen aja. Ada yang saya kasih ke label, ada yang saya simpen. Itu yang simpen yang saya favoritin banget. Yang disimpan itu dikasih ke Pandas aja. Biar digodok. Ya. Cuman memang kalau ke depannya itu saya punya istilahnya tuh kalau di buku saya, di jurnal saya tuh punya to do list-nya gitu ya. Mau ngapain. Tapi mulai dari 2021 ini saya benar-benar pengen mewujudkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar gitu. Iya, betul. Nah, jadi dari segi konten saya di Instagram saya pengen bikin itu lebih informatif, lebih ada ilmunya gitu, lebih bisa kalau ada edukasinya ada edukasinya gitu. Biar orang tuh nggak cuman kesana cuma lihat foto-foto doang, tapi ada ilmu di situ. Itu pengennya kayak gitu. Terus juga di dunia spiritualnya sih yang pengen lebih ini gitu. Lebih gimana sih biar jadi influencer tuh yang lebih menginfluence. Iya, yang bukan sekedar gitu. Gue influencer tapi apa gitu lah maksudnya gitu. Betul. Pengen diwujudinnya itu. Cuman kalau nyanyi kan sebenarnya nyanyi itu kan udah ya. Sebenarnya saya nganggap nyanyi itu udah. Udah kelamaan Pak. Saya dari kecil dari kecil. Jadi saya pengen hal lain gitu. Saya pengen hal lain yang lebih saya punya manfaat gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi udah nggak ada lagi egois dalam diri yang pengen kayak saya harus jadi famous. Itu saya pernah kok pengen jadi famous. Pernah. Kamu pernah star syndrome juga kayaknya. Hah? Nggak ngerasa kali. Karena mana dia ngerasa? Orang kan semuanya. Orang cuman, star syndrome itu gak pernah ngerasa. Untungnya tuh gimana ya? Untungnya kalau saya itu emang jarang muncul di publik. Betul. Saya jarang banget muncul di publik. Jadi kalau misalnya orang menilai itu sebagai star syndrome, ya nggak apa-apa juga, terserah. Cuman kalau saya ngerasanya justru saya protect aja ke diri saya. Saya tuh takut banget salah aja. Jadi betul. Dari kecil itu saya punya orang tua. Sebenarnya kan saya tuh ibu saya tuh kan angkatan penyanyi-penyanyi lama lah istilahnya, dengan aturan-aturan yang lama juga Pak. Jadi artis tuh mesti begini, kalau mau jadi selebriti atau apa tuh attitude-nya harus begini, jalan jangan sampai salah, yang bener-bener kayak gitu. Jadi saya kayaknya kebiasaan. Jadi kalau di satu tempat baru saya pasti jaim, pasti. Ya, so aja gitu. Nah, kalau udah begini ya. Gimana gitu. Siapa tahu kan nanti ya. Kita bisa kolaborasi bikin apa, siapa nanti kok kabarin itu manajer kamu. Gitu kemarin itu sempat ada teman-teman kayak Rajib yang megang si Gea. Kemarin bilang, "Tuh ada tuh orang Banjar katanya, kenapa sih Pak? Itu agak sesa itu. Coba kamu kontak atau apa?" Susah slow respon. Tapi memang slow respon sih. Saya menyadari itu sih. Tapi sekarang siapa tahu kan nextnya kan gitu. Tapi saya ngerasa banget loh kapan. Saya tuh merasa kalau saya tuh menyebalkan tahu. Tapi gimana ya? Tapi emang itu saya gitu loh. Betul, saya adalah manusia yang menyebalkan. Ya, dan pastinya thanks banget ya bisa akhirnya kita bisa bertemu bisa ngobrol sini nih. Dan semoga siapa tahu kan nextnya kan kita bisa bekerja sama atau apalah untuk amin. Ya demi untuk membangkitkan lagi lah ya. Iya betul. Gairah Thailand. Wah, gairah. Nah kan aslinya kan kayak gitu dia orangnya. Jadi bagi yang bilang sombong,
kamu nggak mainnya iya main sini lah gitu, nggak terlalu jauh mainnya gitu kan. Terus aja cuman lihat Instagram kamu aja gitu. Itu aja sih. Nggak apa-apa juga sih, terserah lah sebenarnya. Ya terserah lah, whatever. Kan banyak juga kan di belakang kita nggak tahu. Yang pastinya ya kita jalani aja kehidupan kita dengan baik dan benar gitu. Yang pastinya kita harus menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Betul. Nah, udah langsung keren banget langsung ya. Gue. Ini enak penutup loh, jadi keren. Iya. Harus lebih bijak-bijak. Harus dibijak-bijak. Karena mau kalah Jalon dari Kobuzu. Iya. Oke, yang pastinya Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Pensos Pandas Podcast.